Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih dalam bab tayamum di kitab Kasyifatus Saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah tahu bahwa sebab tayamum sebab-sebab tayamum atau sebab diperbolehkannya tayamum itu ada 3. Yang pertama tidak adanya air. Kemudian di perjalanan maupun di kemudian kemarin bahwa bagi orang yang musafir itu ada 4 situasi, 4 kondisi ketika tidak ada air sehingga diperbolehkan tayamum. Kemarin kita sudah masuk kepada kondisi yang pertama, yaitu yakin tidak adanya air di sekitarnya, maka tidak perlu mencari, langsung tayamum. Kemudian kondisi yang kedua itu ada kemungkinan ada air, tapi harus dicari. Itu nanti ada yang jauh, ada yang dekat, gitu kan? Atau ada yang sulit, ada yang mudah dicarinya. Nah, itu keadaan yang kedua. Kemudian sekarang kita masuk kepada keadaan yang ketiga, yaitu al-halatu tsalitsah an yatayaqqana wujud al-ma'i hawalaihi wa hadza lahu 3 maratib. Keadaan yang ketiga adalah, ini berarti keadaan bagi musafir ya, karena kemarin ada 4, yaitu yakin bahwa sekitarnya itu ada air. Jadi air ada gitu di dalam hati, oh di sini jelas ada air. Namun tentunya sulit ya. Lah nanti ini ada 3 tingkatan. Al-martabatul ula an yakuna al-ma'u ala masafatin yantashiru ilaiha an-naziluna lil hadabi wal hashishi war ra'i. Yang pertama yaitu jelas ada air, tapi airnya itu nanti ada lumayan jauh, tapi tentunya waktunya memungkinkan untuk didatangi waktu sholat tidak tertinggal. Kalau waktu sholat tertinggal sudah langsung tayamum, kita tidak perlu mencari air. Nah, di situ air yang tersedia itu bisa misalnya dipakai untuk orang-orang mencari kayu, jaraknya itu jarak seperti orang mencari kayu, atau orang menggembala hewan gembalaan, atau orang yang ngarit kalau zaman sekarang ya, para pencari rumput. Jadi ya kira-kira berapa kilo lah, 2-3 kilo itulah. Tentunya dengan catatan waktu sholat masih mencukupi. Kalau tidak mencukupi sudah, pokoknya kalau tidak mencukupi langsung tayamum aja. Maka fayajibu sa'yu ilal ma'i, maka wajib diharuskan mendatangi air tersebut. Wala yajuzu at-tayammumu illa in khafa ala marra ghair ikhtisasin. Dan tentunya semua itu diwajibkan itu apabila tidak dikhawatirkan ada bahaya, seperti misalnya mungkin zaman sekarang ada begal, kan di tempat-tempat terus seperti totowang itu ya, kalau bahasa Sunda. Totowang itu tempat yang kosong, tidak ada perumahan, ada sawah, itu terhampar gitu. Itu biasanya berbahaya, maka nggak perlu ke situ. Karena misalnya kita seorang musafir kan bawa barang berharga misalnya, dan nggak harus berharga, nggak berharga pun itu, kalau barang itu memang penting untuk kita masih dimendingkan oleh Allah untuk menjaga barang tersebut. Makanya Islam itu gitu, boleh kita takut, boleh kita khawatir, itu Islam itu, karena itu manusiawi. Jadi kan ada di teori itu kalau mengobati luka itu dengan cara melupakan, itu ya, di teori psikologi itu
terapi supaya lupa. Enggak perlu dilupakan, karena normalnya manusia itu ya ada rasa khawatir, takut, dan itu enggak apa-apa. Nah, kenapa kalau dalam perang kok kita diwajibkan untuk melawan? Karena memang perang di situ ada nilai defensif, menjaga diri. Karena kalau kita nggak ngelawan kan kita kena sendiri ya Pak ya. Jadi memang harus lawan. Beda dengan seperti kepemilikan harta, kemudian keselamatan, itu nggak apa-apa, kita takut nggak apa-apa. Agama menghargai, ya udah kalau kamu takut nggak usah, kamu di sini aja gitu. Demi keselamatan kamu, demi kenyamanan hidupmu. Karena kalau takut itu kan resah dan gelisah ya. Resah dan gelisah kan nggak nyaman. Nah, Islam menghargai sekali itu. Walaupun untuk kewajiban seperti sholat, karena sholat di sini kan wajib wudhu. Tapi kalau memang dikhawatirkan itu ya sudah nggak apa-apa, nggak usah wudhu. Kamu tayamum saja yang ada tanah di sekitar kamu kan gitu. Wala yajuzu tayammum illa in khafa ala wa ma yajibu badluhu fi tahsilil ma'i thamanan wa ujratan. Nah, nanti kalau misalnya harus membayar, nggak apa-apa, kita bayar, wajib membayar maksudnya. Wajib membayar kalau memang uang kita cukup untuk perjalanan dan lain-lain. Kalau enggak, uang kita enggak cukup, maka kita tayamum saja, enggak usah dibeli airnya untuk wudhu. Wa hadhil masafah qal masafati 'inda tawahhum. Al-maradu tsaniyah, sekarang tingkatan yang kedua, an yakuna ba'idan bihaitsu law sa'a ilaihi kharajal waqtu. Itu tadi tingkatan pertama itu airnya tidak terlalu jauh dekat gitu ya, kayak orang mau ngarit mau apa. Nah, sekarang yang kedua yang jauh. Pasti ada air tapi jauh. Catatan jauhnya gimana? Yaitu apabila kita menuju ke sana, maka waktu sholat habis. Nah, itu namanya jauh. Bagaimana? Fahadza yatamamu 'alal madhhab. Maka langsung saja tayamum. La'annahu faqidul ma'i fil hal. Karena orang tersebut dianggap orang yang tidak memiliki air sekarang ini. Walau wajib intidharil ma'i ma khurujil waqti lama saghat tayammum aslan. Bi khilafi ma law kana al-ma'u ma'ahu wa khafa fawta al-waqti law tawadda. Fa hina la yajuzu lahu tayammum 'ala al-madhhab li'annahu laysa faqidan al-ma'i fil hal. Begitu juga kalau misalnya pasti ada air tapi menunggu kedatangan air. Nah, misalnya ada kiriman seperti musim kemarau kemarin itu di daerah saya itu Banjarnegara, ada beberapa titik yang air itu dapat bantuan dari para donatur air. Nah, seperti adik saya kemarin tuh aktif mendonasikan air. Jadi setiap pagi dia bawa mobil pickup, bawa tandon air, nyedot di sungai sekitarnya, kemudian dikirim ke kampung mana, secara bergulir dikirim ke berbagai kampung. Nah, misalnya dipastikan biasanya jam segini air datang gitu misalnya. Nah, itu kalau misalnya memang waktu masuk boleh, tapi kalau enggak, jadwal airnya tidak di luar waktu sholat, maka langsung tayamum. Sekarang yang ketiga, al-martabatu tsalitsah, tingkatan yang ketiga. An yakunal ma'u bainal martabatain bi an tazida masafatuhu ala ma yantashiru ilaihi an-nazilun wa taqsuru an khurujil waqti. Wa fi dzalika khilafun muntashir. Wal madhhab jawazu tayammum la'annahu faqidun lil ma'i fil hal wa fi as-sa'yi ziyadatu masyaqqatin. Nah, yang tingkatan ketiga itu tengah-tengah antara jauh dan dekat. Kalau dekat kan tadi seperti misalnya jaraknya seperti orang mau ngarit. Nah, tuh ini lebih dari itu jauhnya. Dan di bawah jarak yang sampai habis waktu sholat. Jadi tengah-tengah antara keduanya. Jaraknya jauh, tapi kalau kita tempuh waktu sholatnya tidak habis, tapi jauh, lebih jauh dari yang jarak untuk ngarit atau untuk mencari kayu. Kalau zaman dulu kan hidupnya bergantung kayu bakar ya Pak ya, selalu pakai. Kira-kira orang nyari kayu tuh sejauh mana gitu. Nah, ini lebih dari itu.
maka menurut pendapat yang kuat langsung tayamum saja. Walaupun misalnya kita ke tempat itu waktu sholat belum habis, itu menurut pendapat yang kuat langsung saja tayamum, tidak usah mencari air. Nah sekarang al-halatur rabi'ah. Nah ini tadi kan tingkatan-tingkatan ya. Sekarang kondisi yang keempat dari seorang musafir yang tidak ada air. Apa itu? An yakunal ma'u hadiran lakin taqau alaihi zahmatul musafirin. Ada air di sekeliling dekat sini, tapi di situ airnya terbatas, yaitu ngantri misalnya ada air bantuan gitu, ngantri, dan yang ngantri banyak gitu. Ini bagaimana? Bi'akin bi'rin wala yumkinul wusulu ilahi illa bi'alatin wa laysa hunaka illa alatun wahidah wa li'anna mawqifal istiqa'i la yas'u illa wahidan wa fi dzalika khilafun. Nah, jadi contohnya seperti misalnya cuma ada satu sumur, terus sumurnya di situ alat timbanya cuma satu, orangnya banyak harus ngantri. Atau misalnya ya begitu, pokoknya intinya harus satu-satu gitu kan, itu kan pasti lama. Nah itu bagaimana? Nah ini ada beberapa pendapat. Warajihu annahu yatayammamu lil ajzi al hissi wa la i'adata 'alaihi 'ala al madhhab. Kalau menurut pendapat yang paling kuat, maka keadaan seperti itu langsung saja tayamum. Langsung saja tayamum. Karena secara hissi itu dianggap secara hissi itu dianggap tidak ada air gitu ya. Wa min asbabil ibahati aidan ma idza kana biqurbihi ma'un wa yakhafu law sa'a ilaihi ala nafsi min sab'in aw aduwwin 'indal ma' wa yakhafu ala malihi alladhi ma'ahu aw al-mukhallafi fi rahlihi min ghasibin aw sariqin aw kana fi safinatin law lastalqa fil bahri falahu tayammum fi dzalika kullihi. Ini semua contoh-contoh ini adalah hal yang sulit menggunakan air karena berbagai faktor, seperti takut, seperti tadi takut begal, takut kehilangan barang, dibutuhkan untuk minum, misalnya lagi nelayan, lagi nyari ikan di laut, itu kan air ininya terbatas gitu ya, terbatas untuk minum. Padahal kan sebenarnya dengan air laut kan nggak apa-apa ya. Maksudnya gimana tadi ini? Aukana fi safinatin lawistaqa. Oh, kalau menggunakan air laut itu sakit, menjadi penyakit gitu. Adanya air tawarnya untuk kebutuhan minum misalnya. Nah itu pokoknya semua yang seperti itu karena takut dan ini meskipun air ada di depan itu tetap langsung boleh tayamum. Walau khafal inqita' 'anir rifqati in kana 'alaihi dararun law qasadal ma'a falahu tayammum qat'an. Ya begitu juga kalau ada teman kita di perjalanan yang kalau airnya kita pakai untuk berwudu maka berbahaya kesehatannya, ya tetap langsung tayamum. Wa illam yakun 'alaihi dararun fa khilafun. Kalau tidak berbahaya terhadap kesehatan atau yang lain maka beda pendapat. Warajih annahu lahu an yatayammamu lil wahsyah. Tapi menurut pendapat yang kuat tetap boleh tayamum walaupun kekhawatirannya tersebut tidak sesuatu yang sangat berbahaya, tetap boleh tayamum. Nah, ini barangkali yang kemarin tidak mengikuti ya. Cara tayamum itu seperti ini. Jadi kita sedia 2 tempat tanah. Nah tanah ini harus memiliki debu, jangan tanah seperti wadas itu, jangan tanah yang keras. Pokoknya tanah yang memiliki debu, tanahnya suci, tidak bercampur dengan hal-hal yang merubah seperti kapur atau bau-bauan, parfum dan lain sebagainya. Jadi tanah masih murni dan suci, kita sedia 2 tempat. Yang satu untuk muka, yang satu untuk tangan. Nah, caranya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terus dibersihin sedikit. Langsung nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhu lillahi ta'ala.
Jadi semua yang wajib dibasuh ketika membasuh muka pas wudhu. Nah ini semua pokoknya dari tumbuhnya rambut sini sampai habisnya dagu, kemudian dari ini yang ada tulang ini ya, tulang empuk ini sampai ke tulang empuk ini, semuanya kena. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ambil debu lagi, yang kanan ditumpangin ke tangan kiri begini, set, digeser, tarik ke belakang, terus diputar ke sini, nah ke sini, terus gantian yang kiri, taruh sini, geser, putar ke sini, tarik sini, udah itu aja tayamum. Tidak ada telinga, kaki nggak ada, rambut nggak ada, cuma dua itu saja. Nah, yang kemarin belum ini ya. Nah itu tadi sebab yang pertama, yaitu tidak ada air baik bagi orang yang bepergian maupun orang yang ada di tempat hadar. Sekarang wasababu ats-tsani, sebab yang kedua diperbolehkannya orang bertayamum tidak menggunakan air. Apa itu? Al-maradu, yaitu sakit. Nah, tentunya sakit yang membahayakan apabila kita menggunakan air. Jadi kalau ini airnya ada tapi sakit, nah, maka boleh tayamum. Wa huwa salasatu aqsamin, ada 3 bagian orang yang sakit boleh tayamum. Al-awwalu, yang pertama, an yakhafa ma'ahu bil wudu'i fautar ruh. Nah, ini tingkatan paling tinggi ini, yaitu apabila kita berwudu maka dikhawatirkan meninggal. Itu penyakit apa mungkin sekarang itu? Menggunakan air sampai meninggal. Kalau rabies itu nggak bisa minum ya. Kalau rabies itu biasanya gejalanya nggak bisa minum. Makanya hampir mayoritas orang yang rabies kalau telat treatmentnya tuh meninggal. Karena kalau minum itu sakit sininya, nggak bisa minum. Dan takut sama air itu takut. Benar-benar takut sampai nggak mau ini kalau orang kena rabies itu kayak orang, karena memang sakit efeknya kalau diminum itu kan orang rabies itu. Nah itu bisa jadi boleh tayamum ya orang rabies itu karena dia takut sama air kan. Nah itu tayamum. Al-awwalu, yang pertama yaitu takut akan meninggal apabila menggunakan air. Au fauta udwin, atau kalau berwudu nanti dikhawatirkan kehilangan anggota tubuh, misalnya penyakit apa itu misalnya. Kalau kita dibasuh tangannya, bisa jadi tangannya nanti diamputasi karena anti air gitulah, pokoknya penyakit yang resisten terhadap air gitu misalnya. Orang medis mungkin tahu ya. Au fauta manfaatil udwi, atau kalau anggota kita terkena air itu nanti tidak bisa digunakan lagi, misalnya jadi lumpuh atau jadi apa gitu. Wa yalhaqu bidzalika ma idza kana bihi maradun ghairu mukhawwifin illa annahu yakhafu min isti'malil ma'i an yasira maradan mukhawwifan. Atau misalnya khawatir saja, walaupun tidak jelas kalau dipakai itu nanti berbahaya beneran atau tidak, tapi khawatir aja nggak sampai yang separah itu, fayubahu lahu tayamum, itu tetap dibolehkan tayamum. Makanya ya gitu, treatment agama itu kita boleh takut, itu boleh ya. Takut itu boleh. Jadi ingat kisahnya Nabi Ibrahim ya, padahal Nabi Ibrahim itu kan bapaknya para nabi, orang paling ahli tauhid, pokoknya gurunya tauhid, bahkan diriwayatkan nanti. Jadi kita itu menikmati kenikmatan itu sebenarnya itu dengan ilmu. Coba orang nggak berilmu susah menikmati kan. Bahkan misalnya sesuatu yang bergengsi sekarang, makanan sekian juta. Nah, kalau orang nggak tahu kan apa enaknya ini. Misalnya burung harganya sampai sekian juta. Apa bagusnya cuman burung? Ikan koi. Itu kan dengan ilmu. Bakat, ilmu, pengalaman, sana. Nah,
Begitu juga nanti di Al-Quran ada itu ayatnya yang apa itu yang nanti orang akan dibutakan di akhirat ketika di dunia itu nggak mau melihat ayat-ayat Allah, nanti di akhirat dibutakan sehingga di sana nggak bisa melihat kenikmatan akhirat. Itu ayatnya apa itu? Itulah pokoknya. Maaf ini bukan Ustaz tadi Hidayat ya, itu langsung ingat ya. Jadi menikmati itu dengan ilmu ternyata lah. Kenikmatan dunia yang hanya segini masih menggunakan ilmu, apalagi kenikmatan akhirat. Jadi kenikmatan surga itu diceritakan nanti itu lebih butuh terhadap ilmu. Coba kalau kita lihat sholat itu sebenarnya kenikmatan tertinggi di dunia sebenarnya. Mohon maaf, mau dibandingkan dengan apapun. Mau seksual, mau apa, itu sholat lebih nikmat. Dan itu dirasakan oleh para kekasih Allah. Nah, mengapa kekasih Allah bisa menikmati sholat? Bahkan Rasulullah kan paling sering mengkampanyekan sholat, karena bagi Rasul sholat itu nikmat banget. Arihna ya Bilal, arihna ya Bilal. Itu kan hadisnya terkenal sekali. Setiap Rasulullah pusing ngurusi umat, bagi apa itu, nanti arihna ya Bilal. Arihna tuh, Bilal ayo hibur aku. Artinya apa? Bila suruh azan, sholat, nanti akan refresh kembali bahagia. Karena ketika sujud itu Rasulullah nikmatnya luar biasa. Lah itu dengan ilmu. Lah apalagi kenikmatan akhirat. Itu lebih butuh ilmu lagi. Dan ilmu menikmati ibadah itu bisa didapat melalui mengenal Allah. Lah mengenal Allah ini nanti dengan ilmu tauhidnya, memahami sifat-sifat Allah, maka ibadah akan terasa nikmat. Dan begitu juga di surga, semakin kita mengenal Allah, maka semakin kita bisa menikmati surga. Lah, menurut satu riwayat, nanti Nabi Ibrahim itu di surga, ini riwayat ya, riwayat kan boleh-boleh saja. Nanti Nabi Ibrahim di surga itu akan mengajarkan kita ilmu tauhid, mengenal Allah, supaya kita bisa menikmati surga dengan seutuhnya gitu. Nah, di sini membuktikan bahwa Nabi Ibrahim itu benar-benar orang yang paling ahli tauhid, paling mengenal Allah. Toh ternyata Nabi Ibrahim juga pernah takut gitu. Nabi Ibrahim pernah takut, yaitu pas si raja itu nyari-nyari perempuan cantik. Kemudian Nabi Ibrahim karena istrinya cantik mau ditangkap kan, ditangkap. Ini siapa? Nah, bilangnya ini saudaraku gitu. Padahal kan istrinya. Karena kalau ngaku istrinya nanti dibunuh. Nabi Ibrahim dibunuh, istrinya diambil. Nah, ya intinya bahwa memang rasa takut itu tetap sama Allah diperbolehkan. Sehingga di sini ketakutan-ketakutan itu menjadi satu dispensasi dalam agama. Al-thalitsu an yakhafa syai'an yasiran. Oh, kalau yang kedua dulu nih, yang kedua. Atsani an yakhafa ziyadatal illah wa hiya kathratul alam wa illam tazidil muddah. Yang kedua adalah dikhawatirkan sakitnya bertambah lama. Itu atau tambah sakit walaupun lamanya tidak tambah. Itu masih boleh tayamum. Au yakhafatu la muddatil bur'i wa illam yazidil alam. Atau khawatir lama walaupun tidak tambah sakit, juga boleh tayamum. Oh ya khafa syiddatas dona, atau menambah dona itu nambahin cepat meninggal. Katanya kalau orang merokok itu ngurangin umur. Ya pasti ngurangin umur ya Pak ya, karena kan merokok sampai 1/4 jam ya. Jadi penyakit yang bisa ngurangin umur misalnya karena tambah sakit, itu juga boleh tayamum. Oh ya khafa husula syainin qabihin, atau takut tambah jelek. Misalnya kalau karena penyakit tertentu kalau wudu tangannya jadi hitam gitu Pak. Hitam karena alergi terhadap air misalnya dalam kondisi tertentu. Ada nggak begitu? Ini cacar ya? Cacar kalau pakai air jadi tambah hitam. Oh tambah banyak. Ya gitulah. Tapi kalau ini kan penyakit, ini enggak yang syainin qabihin, jadi tambah jelek. Jadi kalau dia pakai air itu skincare-nya hilang.
Nah itu apa namanya? Ya contohnya apa ya? Mungkin bukan itu. Zaman dulu kan belum ada skincare ya. Pokoknya jadi tambah seperti kasawat, al-aud bin zahirin, jadi tambah hitam kalau pakai air. Mimma yabdu ghaliban 'indal mihnah wa hiya bi fathil mimi wa kasriha ma'a kasril ha'i wa sukuniha. Wa mana al-khitmah ya, karena kalau apa namanya dia nanti bekerja misalnya malu sama teman-temannya atau gimana, itu mihnah ini profesi ya, ketika dia bekerja ini itu juga boleh tayamum. Wa fi syahidis war khilafun muntashirun, tapi ulama beda pendapat ketika alasan sakitnya seperti itu. Warrajih jawazut tayammum, tapi pendapat yang kuat adalah boleh tayamum. Wa illatu syainil fahishi annahu yushawwihul khilqah wa yadumu dararuhu fa ashbata fil udwi. Kenapa orang yang jadi jelek tadi itu membolehkan tayamum? Karena dengan dia bertambah jelek tampilannya itu kan termasuk doror, termasuk hal-hal yang merugikan secara fisik. Makanya dianggap sebagai air yang merusak anggota tubuh itu makanya jadi boleh. Ats-tsalitsu, sekarang yang ketiga. Yang ketiga dari jenis sakit, tadi sakit itu ya, yang satu itu dikhawatirkan meninggal, yang dua dikhawatirkan rusak kayak tadi atau tambah sakit atau rasa sakit, itu yang kedua. Nah sekarang yang ketiga, an yakhafa syai'an yasiran ka'atharil judriyi sawadan qalilan. Nah yang ketiga, dikhawatirkan ada kecacatan kecil. Kalau yang kedua tadi itu tambah sakit, sakitnya tambah lama, dan memberikan cacat yang besar, jadi hitamnya tuh sampai hitam banget misalnya, itu yang kedua. Nah yang ketiga ini cacat yang kecil, misalnya asaril judri, jadi jerawatnya tambah banyak misalnya pas ABG, kalau wudhu tuh ada reaksi dari muka itu jerawatnya tambah banyak misalnya. Ada nggak penyakit gitu? Nggak tahu ya. Pokoknya ada bentol-bentolnya banyak kalau wudhu misalnya itu. Ausawa dan qalilan, atau jadi sedikit hitam, tambah hitam sedikit. Au yakhafa syai'an qabihan ala ghairil a'dha'i dhahirah. Mungkin kalau cewek mungkin ya, kalau cowok tambah hitam biasa aja kayaknya. Kita mau jemuran, mau macul, mau apa tambah hitam ya biasa aja. Kalau cewek mungkin kan malu gitu Pak ya. Kalau cewek itu tambah hitam mungkin malu. Adai au yakuna sabatan qalil au yakhafa syai'an qabihan ala ghairil a'dha' adh-dhahirah. Atau takut tambah cacat yang parah, maksudnya seperti warnanya tambah hitam banget, tapi bukan anggota yang nampak, anggota yang tertutup baju. Au yakuna bihi maradun la yakhafu min isti'malil ma'i ma hu mahzuran fil 'aqibah. Atau takut kalau pakai air itu nanti di kemudian hari itu akan akibat yang bikin sakit gitu. Wa in ta'allama fil hal li jirahatin aw baradin aw hurrin fala yustamim li syai'in min hadza bila khilafin. Itu tadi boleh ya tayamum. Tapi wa in ta'allama fil hal li jirahatin aw bardin aw harrin gitu ya. Kalau berwudu misalnya sakit tapi yang enggak terlalu, seperti dingin banget misalnya atau panas banget, tapi filhal ya, filhal bukan terus sampai waktu habis sholat, bukan, filhal sekarang, artinya misalnya panas banget berarti ditunggu sampai dingin, bisa dingin banget ditunggu sampai panas ya direbus misalnya direbus. Maksudnya sekarang saja, fala yajuzut tayammum, maka tidak boleh tayamum. Jadi kalau airnya panas sekali ya didinginkan dulu. Saya dulu waktu di Hadramaut juga gitu. Jadi di Hadramaut itu air memang benar-benar panas sekali.
Makanya di kitab-kitab fikih itu kan contohnya selalu Hadramaut, karena memang Hadramaut itu panasnya luar biasa. Jadi air yang di tandon, bahkan di bawah itu di basement, kan biasanya kalau di sana tuh kalau gedung-gedung itu airnya di basement. Jadi basement itu diisi ulang pakai tangki air, nanti dari basement itu dipompa ke loteng ke atas gedung, baru dibagi ke bawah, ke semua lantai, ke setiap kamar mandi. Nah, itu air baru datang saja, baru isi ulang, kemudian disedot ke atas, langsung ngalir ke kita. Kita ini benar-benar lagi nunggu, air belum datang, mobil datang nih, diisi. Begitu diisi ke basement, dari basement dipompa ke atas, itu langsung panas sekali, nggak kuat. Itu panasnya benar-benar panas, jadi nggak mungkin untuk berwudu, nggak mungkin. Nah, ini kita biasanya nanti ambil ember, taruh di kamar, semprot kipas. Kalau AC kan nyala, semprot kipas. Udah ngantri di situ sambil nunggu dingin. Nanti kalau dingin baru kita wudu. Nah, itu kalau filhal tetap nggak boleh tayamum, karena bisa jadi air nanti kita dinginkan misalnya gitu. Far'un lil maridi an ya'tamida fi dzalika qala at-tabibi al-'adli fi riwayati. Seorang yang sakit tadi itu harus menggunakan sandarannya itu menggunakan standar dokter, klaim dari dokter ya, maksudnya diagnosa dokter, al-'adli fi riwayah wa ya'malu bima 'arada nafsi haitsu kana 'aliman bit-tib. Boleh pakai diagnosa sendiri kalau memang menguasai penyakitnya, tapi kalau tidak menguasai maka harus pakai dokter. Wala ya'malu bi tajribati nafsihi 'alal mu'tamad. Menurut pendapat yang kuat, tidak boleh penyakit itu diagnosa sendiri kalau tidak menguasai penyakit tersebut. Likhtilafil mizaji bi ikhtilafil azminah. Ya, semuanya itu masing-masing diagnosa itu akan berbeda-beda dari generasi ke generasi, itu di sini maksudnya. Wa mahallu dzalika fil hadar. Amma law kana bi barriyatin la yajidu biha tabiban fa innahu yajuzu lahu tayammum haitsu dhanna husul ma dzukir. Tentunya kalau tinggal di daerah yang tidak ada dokter sama sekali, maka boleh mendiagnosa sendiri. Kira-kira diri sendiri merasa memakai air berbahaya, ya sudah langsung saja tayamum gitu. Walakin tajibu alaihi al-'adah. Tapi kalau nanti ternyata memakai air itu diketahui tidak berbahaya gitu. Ternyata tidak berbahaya setelah ada ahlinya misalnya, maka sholat yang sudah dilakukan wajib diulang. Kalau yang tadi tidak wajib diulang. Jadi orang sholat menggunakan tayamum tidak wajib diulang. Meskipun junub ya Pak, meskipun orang yang wajib mandi, mohon maaf habis hubungan suami istri, tidak ada air, maka pakai tayamum. Nah, pakai tayamum, sudah sholat, nanti setelah sudah ada air, sholatnya nggak perlu diulang lagi, sudah cukup. Tapi kalau bagi orang yang tadi, orang sakit, khawatir, tayamum, sholat, setelah itu ada dokter datang, loh itu nggak apa-apa pakai air. Nah, ternyata nggak apa-apa beneran, maka sholat yang tadi diulang. Wa dhannuhu dzalika ma'a faqdi at-tabibi mujawizun li tayammum la musqitun li shalah. Iya benar, itu prasangka dia menjadi boleh tayamum itu tidak menggugurkan kewajiban sholat dia. Wa sababu tsalitsu al-ihtiyaju. Nah, sekarang yang ketiga, sebab diperbolehkannya tayamum yang ketiga, al-ihtiyaju ilaihi, karena kita membutuhkan air. Ilal ma'il 'atasy hayawanin muhtaramin wa ma yahrumu qatluhu, yaitu air dibutuhkan untuk minum hewan muhtaram, hewan yang dihormati. Berarti kalau hewan yang dihormati membolehkan kita tayamum, apalagi manusia gitu Pak. Hewan saja, misalnya kita punya kucing, punya apa yang kita bawa di perjalanan, kemudian air tersebut dibutuhkan untuk memberi minum mereka, apalagi kalau kambing, kerbau atau bawa hewan ternak atau apa,
maka tayamum. Apalagi kalau dibutuhkan untuk minum manusia, lebih-lebih lagi. Nah, hewan muhtaram itu untuk kita tahu hewan yang sunah dibunuh kan seperti tikus, hama itu ya, hewan-hewan yang membahayakan. Kalau sekarang setelah kita belajar ekosistem, mungkin menjadi fikihnya mungkin berubah. Kalau zaman dulu tuh termasuk disunah membunuh itu seperti ular gitu, harimau. Kalau sekarang kan malah nggak boleh lah ya, karena mengganggu siklus kehidupan ini. Semua makhluk hidup ini kan saling melengkapi gitu ya. Kalau dibunuh ini maka akan cacat yang ini. Nah, nanti cacat kehidupan sosial itu cacat gitulah. Diversitas itu Pak ya. Nah, itu mungkin zaman sekarang ya berubah. Hewan-hewan yang sunah dibunuh zaman dulu mungkin sekarang jadi bahkan haram gitu ya. Bahkan haram. Lah ular kalau dibunuh terus kan yang makan tikus di sawah siapa gitu kan. Dan itu pernah terjadi beberapa kali kan di kota-kota besar, di negara-negara tertentu yang membantai hewan ini akhirnya terjadi resiko luar biasa seperti ini pernah di Australia membunuh kucing itu kan, membantai kucing juga pernah, akhirnya jadi wabah. Kalau itu malah di Eropa sampai ratusan juta yang meninggal gara-gara membantai kucing itu karena populasi tikus itu meludak gitu. Nah itu sebab-sebab dibolehkannya tayamum itu. Wallahu a'lam. Barangkali ada pertanyaan? Putri, yang membatalkan wudhu udah ini ya, udah hafal ya. Kalau sakit masih tetap sadar kan kewajiban sholat tetap. Gimana sebenarnya untuk gerak misalnya, itu dalam keadaan sadar itu gimana? Bisa gerak? Ya, dalam keadaan sadar, sholat. Waktunya sholat. Kemudian tidak bisa wudhu, tayamum. Itu bisa ditayamumkan tuh bisa. Dituntun pakai apa? Misalnya dia nggak bisa gerak ya, berarti orang yang ngasuh itu nanti nuntun dia, tangannya digerakin sama dia gitu. Atau wudhu juga bisa, karena memang wudhu itu tidak harus sendiri, diwudukan pun bisa. Nah, kalau misalnya tidak bisa dua-duanya karena hal tertentu, tayamum yang nggak bisa, wudhu yang nggak bisa, maka pakai sholat lihurmatil wakti. Lihurmatil wakti itu cukup. Ya sudah nggak wudhu nggak tayamum, langsung aja sholat. Dan sholatnya mau pakai isyarah, mau pakai apa sebisanya. Gitu. Itu boleh. Nanti lihurmatil wakti itu kan seandainya tidak sampai ketemu sehat lagi, bisa gerak normal lagi, itu nggak diulang nggak apa-apa sholatnya, sudah cukup. Tapi kalau sampai nanti sehat lagi, sadar lagi, normal lagi, maka yang kemarin sholatnya pakai hurmatul wakti itu diulang, sholatnya diulang lagi, diqodho, caranya gitu. Wallahu a'lam. Sekian, wallahu a'lam.